Halo Pak Adi, selamat siang. Selamat siang, Pak Agustian. Pak Adi sudah sholat? Alhamdulillah sudah Bapak. Kok Pak Adi agak lesu Pak? Ada apa-apa Pak Adi nggak sehat apa? Selain nggak sehat, saya juga agak ada sedikit pikiran Pak terkait dengan proses pembelajaran dalam kelas Pak. Oh, baik-baik. Ada sedikit hal yang menjadi ganjalan ya Pak? Iya, benar. Kalau boleh tahu Pak, boleh Pak Adi bercerita sedikit kepada saya terkait apa yang menjadi ganjalan itu? Iya. Pada saat saya melanjutkan pembelajaran, itu ada beberapa kelas yang memang kurang termotivasi nih Pak untuk belajar. Oh, baik-baik. Berarti ini dari siswa ada beberapa yang kurang termotivasi. Baik, Pak Adi, berhubung ini kan kita mau masuk lagi nih KBM lagi. Apakah Pak Adi ada waktu, misal sepulang sekolah atau besok, supaya kita bisa membicarakan hal ini, Pak? Boleh Pak, besok pagi ya. Saya nggak ada jam, segera bicara santai ya, oleh Bapak. Baik, kebetulan saya juga besok ada jamnya setelah istirahat kedua, Pak. Baik, nanti saya ke ruangan Pak Adi aja. Boleh. Oke? Boleh Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi. Sampai jumpa besok. Sama-sama Pak Lucian. Oke. Ya, baik. Saya melanjutkan ke kegiatan coachingnya ya, Bapak-Bapak ya. Siap, siap. Ya, kita mulai ya. Bingung apa yang mau bicarakan ini. Aduh, salah sih. Pak Ari bisa minta waktunya sebentar kira-kira? Iya Pak, ada apa ya Pak ya? Maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Tadi ada beberapa hari ini saya melihat sepertinya Bapak lagi ada sedikit masalah ya. Wah iya Pak, saya tuh masih merasa bingung Pak. Iya ada. Sebenarnya sih saya punya ide Pak yang saya pengen omongkan dan saya juga butuh teman untuk ngobrol. Mungkin nanti saya bisa cerita dengan Bapak ini sepertinya. Ya, sepertinya itu Pak kalau dari saya. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol terkait beberapa hal yang mungkin saya ada di pikiran saya, pemikiran-pemikiran random yang ada di otak saya yang saya butuh selang untuk mengeluarkannya Pak, gitu Pak. Iya. Halo, suara saya kedengaran? Iya Pak, terdengar, masih terdengar. Ya, tadi ada yang saya tangkap Bapak ada beberapa ide yang ada dalam pikiran Bapak nih. Ya, iya. Kalau boleh tahu, kira-kira ide itu terkait dengan apa ya? Ide terkait masalah pembelajaran, pembiasaan berpikir siswa dan merubah pola pikir siswa, Pak. Yang artinya ke depannya saya tuh berharap siswa kita memiliki open mind, that is the people in the open minded. Harus mau menerima berbagai macam hal dan mampu bersaing di kancah nasional, Pak. Itu pemikiran saya, Pak. Yes, keren sekali ya ide-idenya Bapak ya. Menarik nih kayaknya Pak. Nanti boleh Pak, kira-kira ada waktukah Bapak yang saya akan melakukan coaching terkait dengan tujuan Bapak terkait dengan ide-ide pembelajaran, bagaimana siswa bisa berpikir dengan baik ya, sampai ke tingkat nasional ya tadi ya Pak ya. Kira-kira ada waktukah Pak? Spesial untuk kita bisa bicarakan kira-kira kapan nih? Sebentar Pak, saya lihat jadwal dulu. Kalau di jadwal saya ada waktu kira-kira Rabu Pak, Rabu besok pagi kira-kira. Ya? Bisa nggak Pak? Jam 10 Pak? Rabu pagi jam 10. Ya. Saya sangat berharap Pak, kalau saya bisa jam 10. Saya sangat berharap apa yang ada di pikiran saya bisa saya keluarkan gitu Pak. Iya. Rabu pagi jam 10 kira-kira tepatnya di mana Bapak? Oke, kalau saya ngikut aja sih Pak, kalau bisa di perpustakaan bisa, atau kita bisa di BK itu Pak, kan ada private room untuk membahas masalah
yang itu suara tidak sampai kemana-mana gitu Pak. Jadi tidak ada yang mengganggu. Bisa Pak di sana Pak. Oke, siap. Jadi hari Rabu jam 10 ya. Mungkin Ya. lebih enak kita di private ya, karena mungkin masalah ini mungkin masalah yang sedikit krusial, sehingga Bapak berharap nanti masalah ini nggak didengar oleh orang lain dan bisa membawa kebaikan Bapak ya. Jadi besok saya tunggu ya Pak ya, hari Rabu jam 10 di ruang khusus mungkin ya Pak ya. Bisa ya Siap Pak ya? Pak. Siap. Terima kasih Pak Arif. Saya tunggu besok ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak atas kesempatannya saya untuk mengeluarkan unek-unek. Nanti saya tolong untuk dapat didengarkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Kita lanjut ke observasi ya. Ceritanya Pak Arif udah ada di ruang khusus ya. Jadi saya akan menemui Pak Arif di ruang khusus seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Iya, Pak Arif boleh saya masuk? Oke, silakan monggo. Iya, izin Pak ya saya masuk. Saya duduk ya Pak ya. Ya, monggo silakan duduk. Pak Arif, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, masih tetap bersemangat walaupun di balik kegalauan hati saya, bagaimana sih cara saya bisa berkontribusi atas kehidupan siswa ke depannya Pak. Oke, Pak Arif, terkait dengan tujuan kita untuk hari ini yaitu Bapak akan ada sedikit masalah di mana Bapak bagaimana Bapak bisa mengeluarkan ide-ide bagaimana pembelajaran yang bisa menemukan cara berpikir siswa ya, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Boleh Bapak bercerita sama saya kira-kira? Oh gini Pak, sebenarnya saya tuh punya ide Pak, ketika pembelajaran itu kan kebanyakan monoton ya Pak ya, ketika kita melihat dari beberapa rekan, bahkan di kita sendiri tuh mungkin juga merasakan itu, dan terkadang melupakan bahwa kegiatan belajar tuh seharusnya menyenangkan Pak. Maka dari itu saya tuh kok punya pemikiran untuk pelaksanaan TGFU ya Pak ya, itu. Kalau saya mengatakan playing for learning Pak, tapi kalau biasanya itu sangat dikenal dengan TGFU Pak, Teaching Games for Understanding. Artinya ketika kita mengajar harus dengan posisi yang fun, di mana siswa itu harus bisa mengikuti alur kita juga bisa menjadi katalis di dalamnya, kita mampu untuk mengikuti pola pikir mereka, pola gerak mereka, bagaimana mereka berpikir, bagaimana cara melakukan banyak hal tersebut. Dan sepertinya saya menemukan beberapa metode yang mungkin bisa dipakai Pak. Cuma masalahnya kok ada beberapa siswa yang mungkin belum bisa menerima dan juga ada beberapa rekan kita yang mungkin belum paham sehingga masih menganggap model pembelajaran ini masih dirasa kurang gitu Pak. Itu yang ada di pikiran saya itu Pak. Oke, ya terima kasih Pak Arif. Dari yang saya tangkap dari penjelasan Bapak itu ingin memberikan ide-ide sehingga ini akan menimbulkan kebermanfaatan itu baik bagi guru maupun bagi siswa, seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, kira-kira dari ide-ide yang ada di benak Bapak nih, kekuatan apa sih yang bisa Bapak lakukan dalam mencapai tujuan yang akan Bapak katakan tadi? Oke Pak, kalau saya tuh ada beberapa hal Pak yang mungkin saya bisa lakukan ya Pak ya. Yang pertama, ketika kita membicarakan model pembelajaran, artinya kita harus memiliki wawasan yang luas. Nah, di situ alhamdulillah saya punya beberapa pengalaman di mana saya sudah menerapkan model pembelajaran itu dan berhasil, Pak. Yang pertama, jelas itu menjadi model utama saya. Yang kedua, ketika beberapa waktu yang lalu saya mengikuti semacam diklat ya Pak, diklat untuk keguruan di tempat BPBGP itu. Kemarin itu ternyata metode yang mereka berikan hampir sama dengan yang saya sudah terapkan ini Pak. Artinya saya juga mempunyai kekuatan hukum yang kuat untuk ketika saya melaksanakan ini Pak. Terus yang ketiga, ada beberapa dukungan dari beberapa rekan yang ketika mereka melihat
mereka bertanya, Pak, wah itu ternyata model itu bisa dipakai ya untuk di sini, itu bisa nggak diterapkan di mata pelajaran saya? Dan artinya secara garis besarnya dari beberapa orang itu saya bisa mengambil kesimpulan banyak yang tertarik Pak sebenarnya Pak. Itu kalau dari pemikiran saya sih Pak, sementara itu. Oke, yang saya tangkap dari Bapak yang Bapak sampaikan itu ada beberapa kekuatan ya Pak ya. Tadi ada terkait dengan model-model yang sudah Bapak ketahui, ada wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan yang bisa Bapak tularkan kepada teman-teman, kemudian juga bagaimana keterkaitan hukum dan juga dukungan dari stakeholder yang ada di satuan pendidikan Bapak ya. Iya. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Ya. Dari berapa peluang atau kemungkinan yang Bapak katakan tadi atau juga kekuatan tadi, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil dari beberapa kekuatan tersebut? Kalau dari peluang yang saya bisa ambil, kemungkinan ya Pak ya, saya bisa mengimbaskan atau saya bisa melaksanakan diseminasi Pak. Kalau saya punya pemikiran diseminasi nanti bisa masuk melalui MDMP Pak, dan juga bisa melaksanakan diseminasi di sekolah kalau saya diizinkan Pak. Itu. Okay. Ya itu Pak. Thank you. Jadi Bapak akan melakukan diseminasi, peluangnya seperti atau kemungkinan yang bisa ambil dari bagaimana Bapak menularkan praktik baik yang sudah ada dalam diri Bapak ya. Kemudian kira-kira nih ada hambatan atau gangguan ya yang kira-kira dapat menghalangi dalam Bapak meraih tujuan dalam melakukan diseminasi tersebut. Wah banyak Pak kalau gangguan Pak. Misalnya Pak, ini misalnya loh, satu di mapel saya itu kan mapel yang mungkin sih dalam tanda kutip dianggap kurang mumpuni lah karena dianggap sebagai mapel tidak ada kelurusannya jadi nggak perlu didengarkan dan sebagainya sehingga dari rekan-rekan sendiri masih memandang sebelah mata. Terus yang kedua, ketika pun saya diberi waktu kesempatan untuk diseminasi, biasanya tidak ada waktu spesifik khusus Pak. Tuh, harapan saya kan ada waktu khusus di mana guru yang lain itu tidak fokus ke mengajarnya, tapi fokus ke kegiatan diseminasi Pak. Terus yang ketiga Pak, ini ketika saya melaksanakan secara mandiri, nanti bagaimana dengan status kepala sekolah Pak? Kan kepala sekolah seharusnya yang memerintahkan atau kalau seandainya mengundang kan wakakurikulum Pak. Maksud saya secara pribadi ngundang itu kan jadi sedikit kendala sih Pak menurut saya. Oh gitu ya. Dari beberapa makasih Bapak. Dari beberapa hambatan atau gangguan yang sudah Bapak katakan tadi, kira-kira adakah solusinya Pak? Kalau solusi saya mungkin punya beberapa Pak. Yang pertama saya ke kepala balai. Saya akan menembusi ke beliau dan saya menunjukkan bahwa ini loh kita punya seperti ini. Terus kalau sudah saya juga akan ke kepala sekolah. Siapa tahu nanti kepala sekolah juga tertarik untuk melaksanakan itu. Dan seandainya pun bisa saya akan ke sekolah-sekolah lain. Misalnya bisa ada kesempatan saya untuk ke sana menawarkan mau nggak kita mengadakan diseminasi itu Pak kalau pemikiran saya sih Pak. Oke, ya. Tadi ada solusinya menemui kepala sekolah, kemudian berbincang-bincang santai ya Pak ya? Iya. Ya, kepala balai juga menemui sekolah-sekolah yang lain. Kira-kira dari poin 1 sampai 10 nih Pak, di manakah sekarang posisi pencapaian itu? Kira-kira peluangnya 1 sampai 10 kira-kira? Kalau peluangnya seandainya nanti saya bisa clear ini semuanya ke kepala balai, kepala sekolah, ketua MGMP atau kepala sekolah yang lain itu kalau saya bisa menemui Pak, insya Allah itu sekitar 70% Pak. 70%. Skala 7 kalau dari 1 sampai 10 Pak. Okay. Tadi ada beberapa solusi ya Pak ya? Solusi yang sudah Bapak lakukan ya. Ada 3 ya, ada 2 kalau nggak salah tadi. Kira-kira nih prioritas utama dari solusi Bapak itu apa Pak? Kalau saya prioritas yang pertama adalah yang ini Pak, ke kepala sekolah saya dulu Pak. Kepala sekolah atau nanti ketika diizinkan ya teman-teman satu sekolah dulu kan kita awali dari sesuatu yang kecil dulu Pak. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang Pak. Itu kalau menurut saya sih Pak.
Oh gitu ya. Jadi strategi yang utama ya Bapak melakukan menemui kepala sekolah ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Eh, Kira-kira kapan nih Pak akan dilaksanakan? Kalau akan dilaksanakan saya berharap minggu depan, tapi karena di waktu sekolahan ini kan sedang sibuk Pak, karena di sekolahan saya lagi ada reakreditasi untuk adiwiyata, terus kita mau masuk di sekolah sehat, kita masuk ke akreditasi perpustakaan, kita masuk juga di lomba upacara, terus kita ada juga ini kegiatan kita di lomba O2SN, sama yang terakhir ini adalah kegiatan untuk paskib Pak. Jadi kemungkinan waktu yang mungkin bisa diambil sekitar depan untuk konsultasi ke kepala sekolah, terus depannya lagi kita masuk ke eksekusi Pak. Ya. Sepertinya Artinya itu. Bapak akan melaksanakan ini pada minggu depan ya? Oke. Iya Pak. Oke. Dari rencana aksi tadi Bapak, apakah ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak? Kira-kira ukurannya seperti apa Pak? Kalau saya simpel aja Pak, ukuran keberhasilan saya adalah ketika diseminasi mereka datang dan mendengarkan, itu saya sudah keberhasilan minimal 50% Pak. Ketika nanti mereka menerapkan dalam pembelajaran, artinya 75% Pak. Ketika mereka menerapkan dan siswa mampu menemui hasilnya dan siswa berkomentar secara bagus, nah itu 100% Pak. Begitu Pak. Yes. Artinya Bapak sudah punya suatu keyakinan ya Pak ya atas keberhasilan rencana aksi yang akan Bapak lakukan. Ya. Karena saya sudah membuat ini Pak, kita mau diseminasi itu sebenarnya kemarin saya sudah siap ini Pak, ada PowerPoint, gitu ya? contoh video, contoh perhitungan, contoh pergerakan, sama contoh administrasinya Pak. Ini sebenarnya harapannya sih kalau ini dipraktekkan, insya Allah guru itu akan lebih mudah Pak, karena administrasinya jadi tidak ribet Pak. Ini masuk di sini, begitu Pak. Oh, keren ya Pak ya rencana aksinya, mulai dari administrasinya pun sudah Bapak pikirkan sepertinya ya Pak ya? Ya, karena ini komplit Pak. Ya, keren sekali. Dari rencana aksi mungkin kita akan mendapatkan sebuah gangguan ya atau hambatan ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, bagaimana sih cara Bapak menanggapi atau mengantisipasi gangguan dari rencana aksi yang Bapak sudah pikirkan tadi Pak? Oke Pak, kalau gangguan saya berpikir Pak, yang pertama mungkin ada penolakan dari pihak guru Pak. Yang kedua ada penolakan dari pihak siswa. Nah, gangguan yang sedikit agak berat ketika kepala balik itu tidak bisa memahami pemikiran model pembelajaran ini Pak. Terus sama juga kepala sekolah yang mungkin tidak mengizinkan ataupun mengizinkan tapi waktunya yang kurang Pak. Itu kalau hambatan dari pemikiran saya sih Pak. Ya, itu Pak pemikiran hambatan saya Pak. Oke, tadi tadi ada gangguan-gangguan hambatan terhadap apa yang Bapak akan lakukan. Mungkin ada penilaian guru, penilaian siswa juga yang akan mungkin ini akan sangat mengganggu dari rencana aksi Bapak ya. Kira-kira nih Pak, adakah komitmen ya terhadap rencana aksi? Apa komitmen Bapak yang akan Bapak lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Oke Pak, kalau saya jelas punya komitmen, saya pengen mencerdaskan kehidupan bangsa Pak. Saya pengen menerapkan kepada siswa supaya siswa itu paham yang namanya lifelong education utility Pak. Dan saya berharap mereka mampu mendapatkan lifelong skill utility sehingga bisa menerapkan dalam lifelong health utility. Dengan demikian komitmen saya terhadap program saya sendiri itu sangat besar sekali Pak, dan saya berharap bahwa benar-benar saya dapat melaksanakannya, gitu Pak. Masya Allah Bapak, komitmennya luar biasa terhadap pendidikan di Indonesia, luar biasa Bapak. Kira-kira nih, adakah orang-orang atau rekan-rekan yang kira-kira dapat membantu dalam menjaga komitmen Bapak? Oke Pak. Untuk rekan-rekan saya ada beberapa Pak, itu untuk di grup tenis kita, itu hampir semua guru-guru yang ikut di grup tenis itu sepemikiran dengan saya, karena mungkin ya Pak ya, mereka guru masih muda, mereka sudah bosan dengan
kondisi yang hanya muter-muter seperti itu saja. Mungkin mereka secara aktif akan mendukung saya, Pak. Tapi itu juga kemungkinan, Pak, karena kemarin ketika saya hitung juga kemungkinan besar 75% dari grup tenis saya itu. Kalau jumlahnya mereka itu sekitar 28 orang, ya sekitar 20 orang lah mampu menerima pemikiran saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu meskipun saya sedikit bingung, tapi kepala sekolah saya itu kan dulu berasal dari PJOK, Pak, guru PJOK yang harapan saya mampu untuk mendukung saya, Pak, di komitmen saya. Terus yang ketiga, kepala balai itu kemarin karena beliau yang menugaskan saya untuk mewakili kabupaten, ketika besok saya maju sekaligus saya meminta tanda tangan dan menyerahkan laporan kegiatan diklat kemarin, ya insya Allah beliau akan mendukung, Pak, kemungkinan, Pak. Tapi saya tidak tahu secara pastinya. Tapi saya berharap mereka akan mendukung, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Tadi ada beberapa rekan-rekan yang bisa menjadi atau membantu Bapak dalam menjaga komitmen, ya. Tadi ada kepala sekolah, rekan-rekan sesama teman di grup tenis. Di grup tenis, Pak, itu. Grup tenis, ya, Pak, ya? Ya. Kemudian juga kepala balai. Boleh kira-kira nih, Pak, tindak lanjut apa sih Bapak yang akan Bapak lakukan setelah melakukan sesi coaching ini? Oke, kalau saya, Pak, yang pertama jelas saya akan langsung menghadap ke 3 orang tersebut, dari kepala balai, kepala sekolah, terus nanti ke beberapa rekan di MGMP. Itu yang rencana saya sih, Pak, karena untuk kedepannya kan membawa rekan-rekan MGMP atau minimal dari rekan dari kepala sekolah sebelah. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, Pak, untuk dapat melaksanakan waktunya, minta waktu dan sebagainya. Terus untuk minggu depannya, kalau seandainya pun diizinkan, saya langsung akan on fire aja menuju ke diseminasi, Pak. Itu, Pak, kalau rencana saya sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Arif. Saya berharap nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan bisa mengurangi beban dari unek-unek ide-ide Bapak yang brilian tadi, ya, Pak, ya. Ya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Nanti saya tunggu kabar baiknya, ya, Pak, ya. Siap, Pak. Ya, besok Terima saya kasih tunggu atas waktunya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Arif. Terima kasih, Pak Adi. Amin. Semangat, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut ke Paskah. Oke. Ya, Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Ya, gimana Pak kabarnya? Sepertinya kalau saya lihat Bapak wajahnya sudah ceria ya hari ini. Ya, Pak, alhamdulillah, Pak. Ya, beberapa hal yang membuat saya sangat bahagia. Ya, kira-kira kenapa Pak bahagianya? Oke, Pak, alhamdulillah, Pak, kemarin kepala balai menyetujui dan meng-ACC lalu memberikan surat tugas, Pak, ke saya, Pak. Saya sudah bisa mulai untuk diseminasi, Pak. Untuk yang di sekolah saya diberi waktu tanggal 30, Pak, 30 Agustus itu karena kegiatan siswa di luar, 30? 23, Pak, 23 itu karena siswa di luar kegiatannya adalah lomba-lomba, jadi Bapak Ibu guru yang tidak ikut lomba untuk masuk di kegiatan diseminasi saya, Pak. Sama ini saya kemarin sudah menghubungi beberapa kepala sekolah. Ini ada 3 kepala sekolah yang besok menugaskan saya, Pak. Dan surat tembusannya sudah masuk, Pak. Gitu Sini. ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Keren sekali, Pak. Yes, apresiasi ini terhadap keberhasilan Pak Arif luar biasa, Pak Arif. Pak Arif nih, saya mau boleh bertanya lagi nggak kira-kira? Oke, silakan, Pak. Silakan. Iya. Dari sisi coaching kita nih, apa sih yang menarik yang bisa Bapak lakukan atau Bapak ucapkan terhadap sesi coaching kita? Ada beberapa hal, Pak, yang mungkin menurut saya itu menarik. Itu yang pertama adalah ketika ada sebuah pertanyaan kepada saya. Nah, kemarin kan Anda menantang saya. Apa yang Anda bisa lakukan? Itu bagi saya itu menarik sekali. Apa yang bisa saya lakukan? Dan saya tertantang untuk melakukan sesuatu, Pak, atas itu, Pak. Itu kalau bagi saya selalu menyukai tantangan baru. Iya. Dan tantangan itu terjawab dengan baik ya, Pak, ya? Alhamdulillah, Pak. Karena semakin saya ditantang, semakin saya berani, Pak. Mantap, keren, luar biasa Pak Arif. Pak Arif nih, bagaimana perasaan sekarang setelah dilakukan coaching?
Alhamdulillah Pak, banyak leganya dan banyak ilmu yang saya bisa dapat dan banyak sekali masukan yang ternyata tidak pernah terpikirkan sama sekali Pak oleh saya Pak. Sebelumnya, kalau terus habis itu saya menemukan titik ultimasi di mana titik tersebut menjadikan stresnya turun, muncul deh ide baru gitu Pak. Oke. Yes, luar biasa. Pak Arif nih boleh nih minta pendapatnya sih. Kira-kira yang perlu diperbaiki terhadap coachingnya saya, kira-kira apa ya Pak? Ya diperbaiki sudah bagus Pak. Mungkin kalau saya saran aja Pak, ketika ngobrol kadang-kadang lama ya Pak ya, kadang-kadang lama itu nggak terasa Pak waktunya, mungkin bisa dibatasi atau disediakan Oh, snack gitu. sama minum Pak. Kayaknya harus ke kantin nih Pak ya. Kopi-kopi santai ya Pak ya. Ya betul sekali Pak. Terima Alkohol kasih Pak bagus Arif. Pak. Semoga iya luar biasa. Nanti next time kita ke kafe ya Pak Arif ya. Oke, siap. Siap. Kopi-kopi santai di situ ya. Oke Pak Oke, Arif, terima mantap. kasih ya Oke. atas kebersamaannya, atas bercerita keluh kesahnya, dan ini sudah terwujudkan dengan baik. Apresiasi yang luar biasa terhadap keberhasilan Pak Arif. Saya berharap Pak Arif tetap semangat mengajarnya, tetap menjadi agen perubahan dari dunia pendidikan Indonesia. Ya. Amin. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Arif dan Bapak Adi, keren banget ini praktek coaching yang sudah dilakukan dari coach Pak Adi dan coachingnya Pak Arif. Baik, mohon izin Bapak-Bapak untuk menyampaikan beberapa poin dari hasil observasi saya terkait kegiatan coaching tadi. Yang pertama, pada saat kegiatan pra, yang mana sebenarnya ini pada aspek-aspek menanyakan kondisi ini sudah dilakukan oleh Pak Adi. Kemudian di kegiatan pra juga Pak Arif sudah diberi kesempatan oleh Pak Adi untuk bercerita gitu ya. Jadi ada waktu, memang punya waktu Pak Arif untuk menceritakan terkait hal yang mungkin menjadi kegalauannya. Kemudian saat Pak Arif bercerita juga Pak Adi sudah memposisikan diri sebagai pendengar untuk mendengarkan dengan seksama. Nah, artinya di kegiatan pra saya melihat pada aspek-aspek yang memang sudah dilakukan semua oleh Pak Adi sebagai coach. Pada saat kegiatan coaching berlangsung di hari berikutnya, yaitu Pak Adi sangat fokus terhadap jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh coach dalam hal ini Pak Arif, dan Pak Adi sudah berorientasi pada hasil. Terkait hasil ini sebagai coach mencoba memfasilitasi terkait menumbuh kembangkan atau memunculkan performa yang bisa ditampilkan oleh Pak Arif. Terus saya juga tadi sudah mencatat terkait bahwasanya di tahapan coaching yang Pak Adi lakukan kepada Pak Arif, pembicaraannya interaktif. Pak Adi memberi ruang untuk Pak Arif menyampaikan prakarsanya, idenya, kreativitasnya, dan apa hal-hal kemandirian yang bisa dilakukan oleh Pak Arif. Dan banyak hal-hal dari jawaban Pak Arif yang diapresiasi oleh Pak Adi, sehingga ini memunculkan motivasi tersendiri kepada si coachingnya. Dan di akhir juga saya sudah melihat bahwasanya antara Pak Adi dan Pak Arif, apa yang perlu ditanyakan terkait indikator-indikator keberhasilan semuanya juga sudah disampaikan. Jadi pada sore hari ini saya tidak melihat terkait poin yang belum muncul. Luar biasa sekali antara Pak Adi, coach Pak Adi, dan coach Pak Arif. Luar biasa dari saya. Itu Bapak-bapak, terima kasih.